Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustaminarda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah melakukan subscribe kepada channel YouTube Bustaminarda Official ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Sahabat BM, entah mengapa semakin hari kita semakin dihadapkan kepada kerisauan terhadap nasib demokrasi di negara kita. Demokrasi di negara kita bukannya terasa semakin hidup dan berkembang, tetapi terasa semakin surut. Dan setidaknya ini bisa dilihat dari menurunnya indeks demokrasi kita akhir-akhir ini. Kalau kita telisik ke belakang, apa penyebabnya ini? Salah satu penyebabnya karena koalisi yang terdapat pada parpol-parpol kita yang ada bukanlah koalisi permanen, tetapi koalisi yang sifatnya hanya sementara, yang sifatnya sangat pragmatis. Sehingga dengan sifat sementara atau sifat yang amat pragmatis ini telah membuat koalisi yang ada pada partai-partai kita di negara ini hanya untuk kepentingan sesaat, sehingga tiap sebentar dia berubah-ubah. Akibat dari koalisi yang tidak bisa permanen ini telah membuat rakyat mengalami dua hal. Yang pertama, rakyat bisa membuatnya antipati. Dia merasa tidak perlu peduli terhadap apa-apa yang terjadi di negara ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah ada korupsi? Apakah ada kolusi? Apakah ada nepotisme di kalangan penyelenggaraan negara? Mereka tidak peduli. Mengapa sampai tidak peduli rakyat atau publik? Karena bagi mereka tak ada juga gunanya. Malahan kalau kita peduli terhadap itu tadi, hanya akan membuat diri kita punya persoalan jadinya dengan negara. Bahkan punya persoalan jadinya dengan hukum. Untuk apa kalau kita berbuat, kita mempedulikan kehidupan berbangsa dan negara, tidak dibayar, tidak digaji, tetapi toh kita akan terkena pula oleh berbagai persoalan. Untuk apa? Lebih baik kita antipati saja. Lebih baik kita tidak peduli saja, ketimbang kita berpersoalan. Itu di satu sisi. Di sisi lain, telah membuat rakyat frustrasi jadinya. Melihat kondisi yang terjadi dalam penyelenggaraan negara begitu tampak di luar dari normalnya penyelenggaraan negara,
terutama dilihat dari sisi KKN, demikian juga dilihat dari sisi adanya penyelewengan kewenangan dari penyelenggara negara. Rakyat menjadi frustrasi. Akibat rakyat frustrasi, dia melancarkan kritikan-kritikan tajam kepada penyelenggara negara. Dan ketika rakyat berbuat demikian, apa yang terjadi? Kembali juga kepada hal tadi. Ada mereka yang diperkarakan sehingga harus mendekam dalam penjara. Ada juga mereka malah yang diserang oleh pendukung-pendukung penyelenggara negara yang tidak melihat lagi apa yang dilakukan oleh rakyat, apakah kritikan, terutama dalam bentuk kritikan, mereka tidak melihatnya itu sebagai suatu kewajaran lagi. Tetapi yang penting bagi mereka, pejabat yang mereka dukung, penyelenggara yang mereka dukung, jangan diusik, jangan dikritik-kritik, jangan dikasari, apalagi untuk dicaci maki. Kalau ada yang mencoba-coba mengkritik jagoannya, kalau ada yang mencoba-coba mengasari jagoannya, dicarinya, berhadapan dengannya, kalau perlu secara fisik. Akibatnya apa? Akibatnya juga akan menjadi antipati rakyat. Daripada kita tidak digaji, tetapi kita malah dipersoalkan, malah diserang secara fisik, malah dipersekusi, malah dikriminalisasi. Lebih baik kita diam saja. Kalau sudah diam yang terjadi oleh rakyat terhadap penyelenggaraan negara oleh pemegang amanah, kecenderungan pemegang amanah untuk menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya akan sangat besar. Akan sangat besar. Karena di satu sisi, akibat dari mudahnya koalisi berubah-ubah, sehingga membuat partai-partai tidak ada lagi yang berada di oposisi, atau sangat minim yang ada di oposisi, karena mereka telah memilih jalan senang, mendekat kepada yang berkuasa, mendekat kepada pemenang kontestasi. Kenapa? Karena mereka mudah pindah-pindah. Mereka tidak merasa malu pindah dari koalisi yang dulunya tempat mereka berjuang, yang kebetulan yang mereka perjuangkan kalah. Sekarang mereka tanpa malu pindah kepada koalisi pemenang. Padahal sebelumnya mereka berada di koalisi yang kalah ini. Tetapi karena tampak menang, karena mencari senang untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan jabatan, dengan enaknya pindah ke sana. Akibatnya apa? Akibatnya tidak ada lagi keseimbangan di parlemen antara fraksi yang oposisi dengan
fraksi pendukung penguasa. Akibat dari ini, demokrasi tidak lagi jalan, lumpuh. Sebab rakyat yang ingin mengkritik, dia tidak lagi mengkritik. Karena bagi mereka hanya menyusahkan dirinya saja. Untuk kepentingan orang banyak, dia akan mengalami persoalan karena bisa diserang secara fisik, karena bisa dikriminalisasi secara hukum. Padahal mereka mengkritik tidak digaji. Maksud mereka mengkritik hanya ingin meluruskan jalannya penguasa yang keluar dari rel ketentuan yang ada. Jadi mereka diam. Sementara di parlemen juga begitu. Diam juga. Sahabat BN, kita melihat selama beberapa periode belakangan ini, sebut sajalah semenjak periode kepemimpinan SBY sampai periode kepemimpinan Joko Widodo, DPR di Senayan itu boleh dikatakan tidak seimbang antara oposisi dengan penguasa. Kita melihat di satu sisi pemenang kontestasi politik ingin meraup semua fraksi untuk berada di garis mereka, agar mereka di dalam mencapai tujuannya, terutama di dalam menggolkan peraturan perundang-undangan yang mereka inginkan, menggolkan misi-misi yang mereka inginkan. Mereka tidak menemui hambatan yang berarti. Karena mayoritas anggota parlemen sudah berada di tangan mereka. Mereka tidak berpikir panjang lagi ketika ingin menjalankan misinya, mencapai keinginannya. Maaf bicara, mereka seakan-akan tidak peduli lagi apakah keinginan mereka ini sesuai dengan keinginan rakyat secara mayoritas, apakah tidak. Apakah keinginan mereka ini benar-benar menyahuti penderitaan rakyat, apakah tidak. Mereka tidak peduli. Yang penting bagi mereka, apa yang diinginkannya tercapai. Kenapa? Karena parlemen itu sudah menjadi milik mereka. Kalau begitu, apa bedanya negara kita lagi dengan negara kerajaan? Dan apa pula bedanya negara kita lagi dengan negara diktator? Itu sulit menjawabnya. Sedangkan kita telah menyepakati negara kita ini adalah negara demokrasi. Negara demokrasinya telah kita sepakati pula negara demokrasi Pancasila. Sahabat BN, mungkin ini menjadi buah renungan bagi kita ke depan. Apakah kita akan tetap dalam kondisi seperti sekarang ini? Apakah kita akan berubah dari hasil Pesta Demokrasi 2024 mendatang? Letaknya di tangan kita. Apakah kita
pada tahun 2024-2029 mendatang ini akan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara hanya menuruti keinginan penguasa semata. Apakah kita akan menyeimbangkan antara keinginan penguasa dengan keinginan rakyat yang butuh kesejahteraan, yang butuh keadilan, yang butuh kemakmuran, yang butuh kerukunan dan lain sejenisnya. Sahabat, kita menjadi berpikir ketika Ade Armando sempat mengalami serangan fisik dulunya karena dia memang seorang yang berani mengungkapkan pendapatnya di depan umum, yang bisa saja pendapat itu tidak disukai orang-orang di sebagian dari masyarakat bangsa ini. Dan kita juga menjadi prihatin ketika Rocky Gerung mendapat serangan yang tampaknya telah nyaris melampaui batas ketika dia mengungkapkan pendapat yang mungkin saja tidak sesuai dengan keinginan sebagian masyarakat bangsa ini. Alangkah baiknya kalau yang tidak suka dengan pendapat Ade Armando membantah pendapatnya, seperti juga Ade Armando mengeluarkan pendapatnya. Artinya apa? Bantahan terhadap pendapat Ade Armando harusnya dilakukan dengan bantahan pendapat pula, sehingga terjadi adu argumentasi. Bukan pendapat Ade Armando dibantah dengan serangan fisik yang sama sekali tidak mencerminkan itu dari sebuah negara demokrasi, tetapi lebih kepada negara yang tidak demokrasi. Kita tidak menyebutnya di sini negara barbar. Kita tidak menyebut itu. Demikian juga dengan Rocky Gerung. Pendapat Rocky Gerung itu yang keras, mungkin menurut kita, harusnya juga dibantah dengan pendapat yang keras, dengan argumentasi yang keras juga. Bukan dengan serangan-serangan yang bisa dikatakan kurang mencerminkan negara demokrasi. Sahabat BN, di dalam pesta demokrasi ini, apa yang kita lihat sekarang ini patutlah agaknya menyadarkan kita bahwa kita perlu memilih pemimpin ke depan. Pemimpin yang mengandalkan argumentasi. Pemimpin yang mengandalkan analisa. Pemimpin yang membuka peluang untuk berkembangnya demokrasi.
bukan pemimpin yang mengandalkan hal-hal lain di luar itu, sehingga demokrasi menjadi barang yang harus bersembunyi di balik hal-hal yang tidak demokrasi. Sahabat BN, mudah-mudahan kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar amanah, yang benar-benar mencintai bangsa dan negara ini sepenuh hatinya, yang benar-benar seorang negarawan yang mau dia meninggalkan prinsip politisinya ketika dia telah mendapatkan amanah sebagai pemimpin dari rakyat. Itu yang kita cari pemimpin. Sehingga dia menyadari bahwa dia bukan penguasa, tetapi pemimpin. Demikian, mohon maaf kalau ada kata-kata dan ucapan saya yang kurang pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.